Boleh. 7 menit bersama mengenal lebih dekat Panji Kang Panji Sakti. Silakan Teh Aprilia Utami. Silakan. Kang Panji, gimana kabarnya? Alhamdulillah Teh. Sehat alhamdulillah. Kita udah dari sore Kang Panji. Animonya itu luar biasa Kang Panji. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah luar biasa. Nah, di sini kita ingin mengenal lebih dekat Kang Panji. Kita udah sangat apa ya? Panji sudah sangat familiar ya saat ini. Alhamdulillah. Saya izin Kang Panji untuk memperkenalkan sekilas ya tentang Kang Panji. Ini berdasarkan di Wikipedia Kang Panji. Panji Sakti alias Panji Wanto alias Panji Siswanto bin Suparlan bin Sastro. Kelahiran Bandung, betul ya Kang Panji? Di 13 Januari, boleh di-spill nggak tahunnya? Oh, lagi minum dulu. Saya nggak Okay. ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Kelahiran di 1976. Wah, luar biasa. Prestasi ya Kang Panji ya, sudah hidup selama itu ya, selama ini ya. Kemudian mulai sejak masuk SMA 1 Negeri Cimahi, betul ya Kang Panji? Berarti Kang Panji prosesnya sudah sangat lama ya berkarya di lirik itu. Nah, saya pengen tahu nih Kang Panji, proses kreativitas Kang Panji, awal mulanya Kang Panji sampai menjadi Panji Sakti hari ini tuh seperti apa? Kang Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh dikasih pertanyaan yang apa ya, mungkin di sini mungkin banyak teman-teman yang juga mungkin nulis lagu, mungkin nulis puisi, mungkin nulis cerpen, atau bahkan nulis diarinya sendiri gitu ya. Yang penting itu apa ya? Dari kecil itu saya nggak peduli tulisan saya ini akan jadi tulisan yang penting apa enggak gitu. Jadi tulisan ini akan dilihat orang apa enggak gitu. Jadi dari kecil memang sudah ada perasaan itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini aktif bikin lirik, bikin syair, bikin puisi, karya teman-teman tuh nggak harus jadi karya yang penting, nggak harus jadi karya yang dilirik orang. Yang lebih penting dari itu adalah teman-teman terus berkarya. Jadi nggak boleh putus, terus aja berkarya. Karena kalau dilihat dari background pendidikan, aku seni rupa, saya seni rupa. Saya orang yang lebih cenderung lebih percaya pada proses latihan ketimbang apa menyombongkan bakat gitu. Kan banyak orang berbakat menulis, orang yang berbakat bikin sesuatu, tapi enggak jadi apa-apa karena ketinggalan sama orang-orang yang berlatih. Orang yang berlatih dengan keras, dia akan punya apa ya, nilai jihadnya tuh lebih gitu ketimbang orang yang berbakat. Kalau orang berbakat melakukan sesuatu pasti gampang aja. Tapi orang berlatih dia melakukannya dengan susah payah gitu. Dan perlu energi yang besar untuk orang yang berlatih untuk melakukan sesuatu. Dan itu jauh lebih membekas gitu. Gitu deh mungkin ya. Karena aku gak pernah berhenti menulis sampai hari ini gitu. Wah, luar biasa ya Kang Panji. Saya juga penasaran Kang Panji. Saya menulis Kang Panji. Saya juga journaling diary. Tanpa itu mungkin saya kehilangan cara untuk komunikasi dengan diri dan manusia. Apa sih Kang Panji, api yang Kang Panji miliki untuk dapat terus konsisten dalam berkarya? Karena ada masa block note, apa ya istilahnya Kang? Kayak mentok aja gitu Kang. Kalau mentok, jadi ini buat teman-teman juga nih. Jadi mood itu harus diburu, nggak boleh ditunggu. Jadi mood itu harus diburu, nggak boleh ditunggu. Kalau nunggu mood, lu nggak akan dapat. Kalau nunggu, misalnya, ayo tuh, orang kadia, ayo orang ngerjakan dia, misalnya ya satu band misalnya, nggak akan jadi kayak, bah nunggu mood, can mood, Percaya teman-teman itu akan menyusahkan teman-teman. Jadi mood itu harus diburu. Sekali lu dapat ilham, lu punya tanggung jawab besar atas ilham itu.
Jadi tugasnya malaikat Jibril itu belum selesai sampai hari ini. Dia ngasih ilham gitu. Kalau di tingkat nabi gitu mungkin wahyu gitu ya. Tingkat nabi apa gitu. Tingkat kita mah ya ilham lagu, ilham puisi, ilham musik, ilham tulisan apapun, ilham kegiatan, ilham konten gitu ya. Itu tugas malaikat Jibril belum selesai itu. dia ngasih ilham sampai hari ini. Kalau kita dapat ilham, saya termasuk yang peduli pada dokumentasi. Jadi saya selalu mendokumentasikan apa aja yang ada dalam pikiran saya gitu. Hari ini handphone punya nilai yang lebih karena dia menyematkan kamera di handphone itu. Karena di handphone itu ada alat record. Karena di handphone itu ada untuk nulis note. Kenapa? Karena handphone, para desainer handphone, para produser handphone, dia paham betul orang manusia butuh dicatat, manusia perlu diabadikan. Makanya dia menyematkan kamera, makanya dia menyematkan note, recorder gitu. Nah, saya masih percaya diri, saya masih punya rekaman lagu-lagu saya tahun 2005, 2007, 2004, 2000 ada karya saya tahun 2000 rasanya ada. Saya masih percaya diri, saya masih bisa menunjukkan karya itu gitu. Saya sangat peduli pada dokumentasi. Bahkan kitab suci yang kita baca hari ini juga hasil dokumentasi. Bahkan hadis-hadis yang sampai di telinga kita hari ini, yang kita imani sampai hari ini, itu adalah buah dari kepedulian mendokumentasi. Jadi teman-teman semoga peduli pada dokumentasi. Ya, silsilah juga kan kadang ya ditulis dengan sangat apik biar kita tahu siapa leluhur kita, siapa saudara-saudara kita. Ana bahasa Sundana teh non teh. Pancakaki. Pancakaki. Gak ada nyala nih. Cek. Nggak ada. Oke, menarik ya Kang Panji. Tadi Kang Panji menuturkan bahwa itu tidak boleh ditunggu, tapi diburu. Diburu. Boleh nggak Kang Panji sharing sedikit perjalanan karir Kang Panji dalam bermusik? Karena kemarin saya sempat dengar Kang Panji juga mengawalinya dengan juga bekerja dulu kan di corporate dan lain halnya. Tapi Kang Panji di sini dapat menyeimbangkan antara tugas sebagai manusia yang harus mencari bahan bakar, menyalurkan hobi passionnya Kang Panji dalam karya. Pergulatan luar biasa tuh Kang Panji menyeimbangkan antara hal itu. Tipsnya dari Kang Panji seperti apa? Kalau Anda mengerjakan hal yang Anda sukai, Anda tidak akan merasa terbebani melakukan itu gitu. Jadi ketika Anda mengklaim diri Anda sebagai penulis lagu, maka nggak ada alasan untuk Anda untuk tidak menulis lagu. Jadi Anda harus menulis lagu terus. Dimanapun dalam situasi apapun. Jongkok di menunggu nyampe di meja kita, menunggu dia balas WhatsApp kita gitu ya. Semuanya ditumpah ruahkan untuk bikin lagu, untuk bikin lirik, untuk bikin syair. Jadi pekerjaan kalau suka nggak ada yang berat. Apapun sampingannya. Mungkin hari ini pekerjaan utamaku bikin lagu. Mungkin nanti saya nggak tahu. Mungkin ini adalah perjalanan awal saya sampai ke amal soleh berikutnya misalnya. Mungkin ya. Jadi ini perjalanan aja. Saya sedang ada di part ini gitu. Saya sebagai penulis lagu, saya kebetulan nyanyiin lagu saya sendiri. Kalau sebelumnya kan saya penulis lagu ya dinyanyiin orang lain gitu ya.
Kebanyakan artis Malaysia, Singapura gitu, dan baru Indonesia baru 2 orang aja yang nyanyi lagu saya gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi toh sampai hari ini saya masih eh, terbukti saya bisa nyanyiin lagu saya sendiri. Alhamdulillah. Menyala dalam karya ya. Kenapa? Ketika saya terbesit Panji Sakti itu menyala dalam karya. Menyala dalam karya. Iya, Berat banget sih. berat ya. Menyala dalam Jadi karya. Kang Panji kalau boleh saya sedikit curcol. Jadi baru-baru ini tuh ada proyek dengan asik namanya Api Oktav yang barusan nih band pembukaan. Dan itu saya terinspirasi sama Kang Panji kenapa? Karena banyak musisi-musisi katakanlah yang ngamen atau yang jalanan itu mengcover lagu orang. Nah, di misi Api Oktav ini gimana caranya kita stimulate mereka untuk memproduce lirik, karya, aransemen dan lain halnya. Ada nggak Kang Panji yang bisa ya menjadi apa ya api semangat buat Api Oktav untuk mengikuti jejaknya Kang Panji? Yes. Dari dulu saya nggak pernah sungkan menyanyikan lagu sendiri. Saya tidak peduli orang itu denger apa enggak. Ya? Aku nggak peduli dia denger apa enggak. Aku nggak peduli orang itu yang penting dia denger sekilas pun denger. Mungkin dia sibuk makan, mungkin dia sibuk ngobrol, tapi aku biarin aja. Aku nyanyi laguku sendiri aja. Ini tips aja ya. Kita pakai sampo hari ini, pakai sampo Pantene hari ini, belum tentu sampo Pantene-nya bagus. Kita pakai sampo Clear hari ini, belum tentu karena sampo Clear-nya bagus. Kita pakai Biore, kita pakai Lifebuoy, kita pakai Dettol, atau kita pakai produk apapun, baju atau apapun, belum tentu barang itu bagus. Kita beli karena dia sering muncul. Dia sering muncul, kita ke Indomaret misalnya, atau Alfamart, atau toko kelontong apapun, kita maunya beli obat. Tapi ada Biore di situ, ada Lifebuoy di situ, ada Pantene, terekor di mata. Di majalah kita lihat Pantene itu. Di koran kita lihat iklan. Barang-barang itu selalu muncul. Barangnya belum tentu bagus. Tapi kita jadi mengimani, nanti kalau pakai sampo ya udah samponya itu aja. Kalau pakai sabun ya udah sabunnya itu aja. Demikian juga karya musik. Mungkin laguku nggak bagus-bagus amat. Mungkin lagu bukan yang bagus-bagus amat. Tapi teman-teman rela mungkin ada teman-teman berapa yang bersepakat aja. Lagu ini oke nih, lagu ini oke nih, lagu ini oke. Sama dengan pekerjaan label ya. Menyebarkannya dengan sukacita, dengan kerendahan hati mereka, dengan kebaikan hati mereka, mereka menyebarkan. Jadi sering dengar. Lagunya belum tentu bagus. Suaraku juga belum tentu yang merdu-merdu amat. Karena saya bukan penyanyi yang mungkin kayak Afgan, Tulus, Rizky Febrian, bukan ya. Aku nyanyi senyanyi-nyanyinya aja perasaan gitu ya. Bukan yang sebagus itu. Aku bukan tipikal penyanyi yang bagus kayak gitu. Tapi karena teman-teman sering lihat aja aku nyanyi. Jadi teman-teman oke, undang Panji ya. Gitu ya. Siapa tahu kali ini dia nyanyi bagus gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka menulis lagu, buat teman api apa? Api Oktav. Api Oktav. Iya. Nggak perlu ragu menyanyikan lagu sendiri. Saya sejak awal lagu orang lain yang bisa saya hafalkan tuh bisa dihitung sama 10 jari ini rasanya. Saya bukannya egois tapi cara mental saya untuk bisa lebih berani. Jadi kalau lu ngundang orang buat nyanyi lagu orang, ya undang aja orang lain, jangan undang gue. Harus berani begitu. Harus berani gitu. Jadi teman-teman selamat mendengarkan lagu kalian sendiri kepada halayak, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, karena saya enggak. Karena saya enggak. Keren. Saya juga punya hashtag tiba-tiba konser. Yap. Ini juga termasuk tiba-tiba konser. Tiba-tiba konser. Jadi saya bisa konser di depan apapun, di depan halayak, di depan awam, di depan orang, atau di depan tanaman, atau di depan batu sekalipun, di depan lukisan sekalipun.
saking nggak ada yang nanggap aku perform. Jadi jangan ragu, karena bagi saya nggak ada benda mati itu nggak ada. Benda mati nggak Benda ada. mati nggak ada. Pun itu hidup ya Kang? Hidup. Hidup. Karena mereka akan bersaksi untuk kita nanti. Jadi Masya nggak ada omong kosong, ada benda mati. Semua hidup, semua benda hidup. Baju yang kita pakai, audio yang kita gunakan hari ini, apapun yang Anda injak hari ini, apapun yang Anda kenakan akan bersaksi untuk kita nanti. Jadi omong kosong, nggak ada benda mati itu nggak ada. Mereka hidup, mereka akan bersaksi. Dan mereka punya zikir sendiri. Cuman kita aja yang terlalu bodoh, jadi nggak bisa dengar zikirnya. Oke, udah selesai? Apa satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi katanya Kang. Dari sekian banyak karya Kang Panji yang sudah Kang Panji tulis, sharing dong satu judul yang sangat membekas, berkesan dalam perjalanan hidup Kang Panji. Kalau dari 2015 sih hampir semua karya. Terutama Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja, karena saya hanya menuliskan kata-kata di lagu, di karya saya. Itu kata-kata yang saya betul tahu artinya. Kalau lu nggak tahu artinya kata-kata itu, atau idiom itu, atau diksi itu, jangan lu tulis. Aku nggak akan nulis kata atau lirik yang aku nggak artinya. Kayak misalnya, engkau terpisah jarak dan waktu. Teman-teman sering dengar kata-kata itu? Sering dengar kata? Aku nggak ngerti, sumpah artinya maksudnya apa. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti itu. Nggak ngerti betul. Terpisah jarak dan waktu nggak paham. Di lagu saya sebelum 2015, saya nggak pernah, karena saya nggak paham jiwa itu apa. Apa bedanya dengan ruh? Apa bedanya dengan raga? Apa bedanya dengan apalah lagi? Aku nggak paham. Jadi aku nggak nulis kata jiwa. Akhirnya 2015 itu saya tahu artinya. Artinya makna jiwa itu paham betul. Meletok di kepala saya gitu. Dan untuk menghormati pengetahuan itu, saya sematkan kata jiwa itu sebagai judul lagu, terus jadi awal kalimat dalam lagu itu, Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Sebagai rasa hormat saya atas pengetahuan, atas kata jiwa itu, baru tahu gitu. Jadi tulislah yang teman-teman tahu artinya betul-betul. Kalau nggak ngerti hanya karena dia indah, jangan ditulis. Jangan ditulis. Itu akan mencelakai diri kita. Menarik ya Kang Panji, dari berapa menit total? 7 menit, 10 menit perbincangan. Kang Panji sudah berhasil membuat kita tersulut untuk bisa memproduksi karya sendiri Kang Panji. Amin. Terima kasih Kang Panji atas hadirnya di sini, semoga. membagi arti di rumah hati ya. Amin. Seperti tagline narasi. Baik, narasi tagline-nya rumahnya hati yang berbagi arti Kang Panji. Rumahnya hati yang berbagi arti. Yang berbagi arti. Semoga. Ini doa yang bagus. Dan itu suatu kehormatan Kang Panji bisa kembali ke sini. Terima kasih banyak Kang Panji. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah dong buat Kang Panji. Selanjutnya silakan Kang Panji, podium ini milik Kang Panji. Oke, terima kasih. Dieksploitasi Kang Panji, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.